Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk energi sisa akhir tahun kamu ya. Kita akan lihat seperti apa dan ingat nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venusnya Scorpio. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini seperti apa ya energi sisa akhir tahun. Ini aku akan lihat dari karir kamu ya, perjalanan karir kamu atau di karir tuh seperti apa sampai sisa akhir tahun ini. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venusnya Scorpio. Nine of Pentacles. Wow. Ada the Devil. Oh, ada Nine of Oke. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya. Di sini yang aku lihat ya, ada beberapa yang gak semua. Mungkin kamu mengalami ketakutan, stres, khawatir berlebihan. Ada tekanan mental di sini, atau tekanan perasaan atau tekanan batin yang berkaitan pekerjaan atau kayak beban mental berkaitan pekerjaan gitu ya, yang berkaitan dengan pekerjaan lah istilahnya, tekanan bisa apapun itu gitu. Nah, aku lihat di sini mungkin kamu akan bisa keluar ya, atau bisa mengatasi tantangan itu dengan adanya Nine of Pentacles ini. Kamu kayak udah bisa melepas ya, melepaskan sesuatu atau kayak bebas gitu loh dari sesuatu yang membelenggu kamu ya di sini. Karena ini berkaitan karir ya, kayak entah aku nggak tahu, mungkin kamu itu punya tekanan ya, beban mental gitu loh. Pokoknya di sini berkaitan dengan karir ya. Ya, mungkin kayak semacam tekanan perasaan, ketakutan, kekhawatiran, belenggu pikiran dan perasaan gitu, tapi berkaitan karir ya di sini gitu loh. Dan di sini aku rasa kamu akan bebas ya, bisa lepas di sini, udah lebih relax, udah lebih santai, kamu udah nggak tertekan lagi gitu ya, udah bisa melepaskan belenggu itu ya, yang membelenggu kamu itu yang berkaitan karir ini ya. Di sini yang aku lihat dengan adanya Nine of Pentacles ini kayak keberhasilan gitu loh. Kamu udah bisa keluar dari situasi keterpurukan itu ya, berkaitan karir ini gitu ya. Tekanan mental atau tekanan secara ya perasaan mental batin apapun itu gitu loh ya, berkaitan karir. Akhirnya kamu tuh kayak bisa menjalani hidup tuh dengan santai, dengan relax gitu ya. Dan kamu juga cukup percaya diri dengan sesuatu yang kamu kerjakan di sini, karena Nine of Pentacles ini seseorang yang oke, sekarang aku udah bisa gitu loh ya, kayak aku udah bisa seperti ini gitu, aku udah bisa begini gitu ya. Karena di Nine of Pentacles, sebelum Nine of Pentacles itu kan Eight of Pentacles ya, orang yang bekerja keras gitu untuk mencapai hasil, untuk mencapai kesuksesan. Nah, di sini tuh kayak udah kamu dapet gitu loh. Kamu lebih santai, kamu lebih relax, dan mungkin kamu juga lebih percaya diri gitu loh di hal yang kamu kerjakan gitu ya. Jadi kayak udah terbebas gitu loh. Aku lihat kamu nggak kesulitan keuangan sih di sini, tapi kayak orang yang
punya beban mental gitu ya berkaitan pekerjaan di sini. Aku nggak tahu, mungkin ini bisa dibilang kamu takut nggak berhasil, kamu takut nggak bisa sukses, apapun itu gitu yang ada kaitannya dengan pekerjaan atau keuangan ya, pokoknya dari segi itu gitu. Tapi kamu bisa keluar di sini ya, akhirnya kamu kayak bisa lebih percaya diri, lebih mandiri gitu ya. Kamu bisa mengatasi hambatan atau tantangan di karir kamu gitu. Dan di sini juga ada beberapa di antara kamu tuh jangan terlalu sombong ya dengan diri sendiri, nggak semua, beberapa orang. Kalau kamu memang mengalami kesulitan ya di karir, kamu minta bantuan lah sama seseorang yang bisa membantu kamu atau menolong kamu. Misalkan kamu ada keterpurukan ya di karir kamu gitu. Karena Nine of Pentacles ini bisa menandakan orang terlalu sombong gitu ya, atau kayak nggak mau terlihat buruk atau nggak mau terlihat terpuruk gitu ya, kayak menutupi gitu loh. Padahal di sini lagi membutuhkan banget bantuan atau pertolongan. Tapi di sini yang diperlihatkan tuh kayak seolah-olah tuh bisa gitu loh, aku bisa. Nah kayak gitu. Padahal di sini udah stres banget nih mikirin gitu. Ya makanya kalau memang bener-bener nggak bisa, udah minta bantuan aja, nggak usah gengsi-gengsi, nggak usah egonya terlalu tinggi gitu, nggak usah gitu. Kalau memang nggak mampu ya udah cari bantuan, cari pertolongan di sini gitu, karena kamu lagi butuh itu gitu loh ya, seperti itu. Oke, jangan keras kepala ya, jangan karena kamu biar dilihat orang perfect lah istilahnya, sempurna lah, bisa begini tapi ternyata kamu mengalami kesulitan gitu loh, butuh bantuan, ya udah minta bantuan aja ya, seperti itu. Kemudian kita lihat dari keuangan. Nggak usah gengsi-gengsi ya, nggak usah, gengsinya nggak usah terlalu tinggi-tinggi, biar kamu cepet keluar ya dari masalah problem kamu. Finansial. Oke, di sini ada Knight of Swords, Ace of Cup, wow, ada Ten of Cups. Oke. Berkaitan dengan finansial di sini, aku rasa ada keputusan yang di sini kamu nggak boleh terburu-buru ya dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan keuangan kamu. Kamu nggak boleh impulsif dalam keputusan pengambilan keputusan dalam keuangan gitu. Dan Ace of Cups ini menandakan bahwa ada perasaan dimana kamu tuh ngerasa bahagia, ngerasa happy, ngerasa terpenuhi dengan apa yang ada saat ini gitu. Jadi aku rasa di sini dalam segi keuangan tuh kamu tuh nggak terlalu buruk ya, masih dalam kondisi aman atau nyaman gitu ya. Karena di sini ada Ace of Cup dan juga Ten of Cup ya. Kamu kayak ngerasa terpenuhi, kamu ngerasa bahagia, kamu ngerasa happy gitu. Dan juga Ace of Cup ini juga bisa bicara tentang kabar baik ya, kabar bagus gitu dalam segi keuangan. Aku nggak tahu, mungkin ini kamu lagi investasi sesuatu mungkin dan investasi kamu diterima bisa ya, ataupun kabar baik yang bikin hati kamu berbunga-bunga berkaitan keuangan. Ini bisa macem-macem ya, sesuaikan aja. Seperti yang bilang tadi, bisa juga kayak kamu oke. Ya, mungkin kamu ada yang beberapa, nggak semua pinjem modal bisa, pinjem uang bisa ya. Ini kayak ada penerimaan gitu loh ya, bantuan seperti itu. Ya, dan maksudnya pinjem uang, pinjem modal nih gini, mungkin ada yang beberapa di antara kamu ini kayak ingin membuka usaha bisnis sendiri mungkin ya, dan kamu itu, aku nggak tahu, misal pinjem uang ke bank gitu ya, atau gadain apa gitu. Nah ini tuh kayak tawaran kamu tuh kayak diterima gitu loh, dan kamu tuh kayak ngerasa senang, happy gitu. Oh ternyata aku bisa gunain uang ini gitu, istilahnya tuh kayak gitu
Yang jelas di sini kayak ada sesuatu yang menggembirakan berkaitan keuangan, kabar bagus gitu. Bisa juga ini sumber penghasilan pendapatan baru, yang dimana ada seseorang yang menawarkan pekerjaan baru ke kamu, dan di sini Ace of Cups meminta kamu untuk menerima tawaran itu, kesempatan itu, gitu. Karena ini bisa memenuhi perasaan kamu gitu, batin kamu gitu loh, ya. Karena pekerjaan kan, dapat pekerjaan baru kan juga termasuk bagus ya gitu. Kamu dapat sumber pendapatan atau penghasilan baru ya. Misalkan kalau kamu sudah punya pekerjaan tapi kamu dapat job lain gitu loh ya. Jadi kan sumber penghasilan kamu nggak dari satu tempat doang, istilahnya gitu ya. Dan Ten of Cups di sini aku rasa ada uang yang mungkin akan kamu keluarkan ya, berkaitan dengan keluarga. Mungkin kayak contoh, mungkin kamu akan liburan bareng dan di sini kamu harus menggunakan keuangan kamu gitu ya. Nggak apa-apa, karena ini juga untuk kebahagiaan kalian bersama ya. Karena Ten of Cups ini juga mungkin kalian piknik atau camping, traveling gitu, yang karena jalan-jalan juga kayak keluar modal gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu ya. Tapi ini untuk kebahagiaan kalian ya. Ada kayak pengeluaran gitu loh yang akan kamu gunakan untuk memenuhi keinginan kamu ya, memenuhi kebutuhan kamu secara emosional di sini ya. Seperti yang bilang tadi, aku lihat ini bukan senang-senang untuk shopping gitu, enggak ya, tapi kayak lebih ke liburan gitu loh. Kalian mungkin menggunakan uang kamu untuk liburan bersama dengan keluarga, dengan anak atau istri, istilahnya kayak gitu. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat dari segi asmara, Scorpio ya, baik yang single maupun berpasangan. Nah, ini juga menandakan ya di karir kamu, kalau kamu memang membutuhkan dukungan secara emosional, karena tadi ku bilang mungkin ini kamu punya tekanan atau beban mental berkaitan pekerjaan. Nah, ini kamu bisa ya melakukan ini ya, istilahnya meluangkan waktu untuk bersama gitu ya, cari support system, bukan traveling ya, kayak refreshing sejenak gitu loh. Kamu mungkin butuh dukungan keluarga di sini, butuh ngumpul dengan keluarga kamu, seneng-seneng, happy gitu loh istilahnya ya, biar kamu nggak tertekan istilahnya kayak gitu loh ya. Jadi ada penyembuhan gitu loh di sini ya. Bukan jalan-jalannya kayak ke mall gitu, enggak ya, tapi kayak lebih ke piknik atau camping gitu ya, di dekat air terjun, pokoknya berkaitan dengan alam di sini. Mungkin bisa ke puncak gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita perjalanan jauh liburan ke puncak itu kan harus sewa tempat juga gitu ya, entah sewa villa atau sewa hotel gitu ya, untuk tempat menginap. Nah, istilahnya tuh kayak gitu loh ya. Ke tempat air terjun, jalan-jalan di alam gitu loh, berkaitan dengan alam di sini gitu. Ke pulau, nah bisa juga. Oke, dari segi asmara di sini ada flirt, love yourself, kamu pantas untuk dicintai, and celebrations. Oke. Untuk yang single di sini, oke, aku rasa yang single di sini kamu kayak masih dalam kondisi kecewa ya, patah hati karena ada separation. Jadi mungkin kalian baru putus, bisa ya. Kalau nggak baru putus, mungkin sorry to say, di sisa akhir tahun kamu ini, karena ini untuk single ya, mungkin kamu sudah jadi single gitu ya. Mungkin kamu putus, atau bulan ini kalian udah putus, dan ini adalah kesendirian kamu ya. Kamu kayak fase-fase merasa sendiri, merasa kehilangan, merasa kayak masih galau gitu loh. Karena you deserve love ini kayak ada perasaan-perasaan dimana kamu masih down ya, masih
kok aku kayak gini ya gitu, apa aku nggak pantas untuk bahagia, apa aku nggak pantas untuk dia, dan begini dan begitu. Kayak ada masih ya low gitu ya, kayak masih ada tekanan batin, tekanan perasaan kayak gitu loh ya, masih ada perasaan-perasaan yang nggak enak gitu ya. Makanya di sini ada you deserve love, kamu layak untuk dicintai dan kamu pantas untuk dicintai. Dan flirt di sini meminta kamu tuh untuk bertemu gitu ya dengan orang-orang baru gitu ya, ataupun kayak ketika kamu diajak temen kamu gitu ya jalan-jalan atau mungkin reunian ya, nah itu kalian mungkin akan dikenalkan gitu ya dengan temennya, ya udah diterima aja gitu loh ya. Dan juga meminta kamu tuh untuk apa ya, flirt ini kayak lebih terbuka gitu loh ya. Jadi kayak kalau ada orang datengin kamu ngajak kenalan, ya udah kenalan aja gitu. Dan bukan tebar pesona ya, tapi kayak lebih welcome ya. Kalau orang welcome itu kan ketika diajak kenalan, ya udah kita kenalan aja gitu dan ngobrol gitu. Jadi ada obrolan gitu loh. Kamu nggak usah diem aja, kamu nggak usah kayak menutup diri gitu loh. Jadi kalau kamu kesannya ramah, kamu kesannya orang bicara sama kamu, kemudian dia tersenyum, kamu tersenyum, nah ini kan kayak ada interaksi gitu loh ya. Dan paham ya aku sampaikan, nah ini orang itu akan mau mendekat sama kamu gitu loh, mau interaksi lah istilahnya kayak gitu, ngobrol bareng kamu. Nah kamu bisa seperti itu gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Nah ini akan bikin kamu itu nggak ngerasa kayak down atau low vibe gitu ya. Jadi bikin kamu tuh kayak semangat, happy lagi, atau kayak ngerasa terhibur gitu. Selain itu juga kamu kayak terbuka untuk orang baru atau hubungan baru gitu. Tapi kalau kamu bawaannya cuman diem, kemudian kamu nggak tertarik untuk kenalan sama orang, nggak tertarik untuk bukan deket ya, tapi bisa dibilang kayak terbuka gitu loh ya, keluar atau bersosial lah, katakanlah seperti itu. Bukan sembarang bersosial ya, tapi yang seperti yang aku bilang tadi ya, kayak dengan temen gitu ya, yang kamu percaya, teman-teman dekat kamu gitu ya, karena dari situ mungkin kamu akan dapat kenalan baru istilahnya tuh kayak gitu. Nah kalau kamunya aja tidak bersosial dengan seperti itu ya, dengan teman kamu seperti itu ya, dari mana kamu akan dapat pasangan baru gitu loh. Istilahnya tuh kayak seperti itu. Jadi flirt ini meminta kamu untuk ya dengan orang lain ya, kayak terbuka gitu loh dengan orang baru gitu ya, kayak ngobrol-ngobrol, menggoda gitu ya. Biasanya kalau ngobrol-ngobrol itu kan ada tawa-tawa, ada canda-canda gitu loh, ada saling menggoda begini dan begitu. Nah istilahnya kayak gitu, tapi ini dalam tahap sehat ya, bukan menggodanya dengan kata-kata yang kurang ini, enggak gitu loh ya, tapi dalam konteks yang sehat-sehat aja, yang wajar-wajar aja gitu. Oke. Dan dari situ mungkin kamu akan menemukan orang yang tepat atau yang pas buat kamu gitu ya, hanya untuk yang single. Kemudian yang berpasangan di sini, oke, aku ngerasa di sini yang berpasangan mungkin kalian lagi ada problem separation, mungkin kalian lagi ada jarak, jeda, atau kayak ya ada mungkin pasangan kamu menjauh, kamu juga menjauh gitu ya, atau kayak jaga jarak bisa juga ya, karena separation ini kalau nggak perpisahan ya, maksudnya perpisahan ini ya beda kota pula atau negara bisa gitu ya. Tapi bisa juga kayak ya saat ini kalian lagi jeda, lagi marahan, lagi saling diem, ngambek-ngambekan, bisa juga seperti itu. Dan dengan adanya flirt ini kayak salah satu di antara kalian tuh butuh dirayu ya, butuh digoda, bisa kamu, bisa pasangan kamu gitu ya, ada keinginan-keinginan seperti itu. Dan you deserve love ya. Nah ini kayak orang yang ada sedikit menarik diri memang ya, mundur gitu, dan memastikan di waktu yang pas gitu ya baru akan maju lagi gitu. Dan you deserve love ini kayak kamu pantas untuk dicintai, kamu layak untuk dicintai ya, yang dimana perasaan pasangan kamu ini memang masih sayang sama kamu, masih cinta sama kamu gitu. Dan mungkin dia ingin datang ke kamu
gitu. Dia ngerasa kamu orang yang pas kok di sini, tepat buat dia. Hanya saja mungkin salah satu di antara kalian tuh egonya tinggi banget, gengsinya tinggi banget, karena flirt ini bisa pasangan kamu yang kayaknya tuh minta dirayu di sini ya, gitu, kayak butuh dirayu, butuh dibaik-baikan kayak gitu loh ya, karena di sini lagi marah-marahan, mungkin lagi ngambek-ngambekan, lagi ada jarak saat ini, mungkin saling diem, saling mengabaikan, gak komunikasi. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Dan kalian tuh bukan salah satu ya, keduanya di sini memang masih pengen kayak dulu gitu ya, baikan lagi, sayang-sayangan lagi. Nah istilahnya tuh kayak gitu, karena ini untuk yang berpasangan ya, seperti itu. Oke, dan kita akan lihat dari oracle-nya. Aku akan tarik 2 kartu pesannya buat kamu dalam hal kehidupan percintaan kamu ya. Ini bisa jadi nasihat, pesan atau saran untuk kamu yang membutuhkan ya, di situasi kamu saat ini ataupun nanti, sesuaikan aja. Temukan cinta dalam tetesan embun pagi. Cinta bisa ditemukan dalam hal-hal yang paling sederhana dan sehari-hari. Oke. Cinta bisa ditemukan dalam hal-hal yang paling sederhana dan sehari-hari. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Jejak cinta. Biarkan jejak cinta Anda, biarkan jejak cintamu tetap ada dalam hidup orang yang kamu cintai. Jadilah seseorang yang sulit untuk dilupakan. Oke, di sini aku ngerasa dalam hal pesan cinta ini kayak kamu itu diminta untuk menemukan cinta ya, dalam hal-hal paling sederhana, ataupun sebaliknya melakukan sesuatu hal-hal yang sederhana tapi itu menunjukkan yang kamu cinta. Contoh nih, dalam perihal cinta ya, kalau kamu ini lagi sedang pasangan ya, berpasangan, contohnya kamu berpasangan berumah tangga gitu ya, cinta, hal sederhana yang menunjukkan cinta itu apa? Nah itu contohnya tuh sederhana banget ya, kayak mungkin kamu bilang sama pasangan kamu, sudah makan belum gitu, kayak perhatian-perhatian kecil gitu ya. Nah kalau belum, aku antar makanan ya, nah istilahnya kayak gitu. Atau bisa juga kayak, hari ini kamu pengen makan apa, aku masakin. Nah istilahnya kayak gitu. Itu kan juga hal-hal sederhana tapi bentuk dari cinta, bahwa kamu itu cinta dan sayang sama pasangan kamu ya. Biasanya kalau sudah berumah tangga tuh kadang-kadang hal sederhana tuh bisa dilakukan seperti itu ya. Tapi biasanya karena ini sederhana sekali ya, kadang-kadang tidak terlihat oleh pasangan ya, hanya pasangan yang benar-benar menghargai istrinya saja ya, hanya suami yang menghargai istrinya aja yang akan paham ini gitu ya, seperti itu. Dan di sini juga biarkan jejak cintamu ada dalam hidup orang yang kamu cintai, makanya jadilah orang yang sulit dilupakan. Nah ini membuat kamu meminta kamu ya untuk menjadi orang yang terbaik. Jadi kayak mencintai orang itu, lakukan yang terbaik untuknya gitu. Jadi kalau misalkan kamu suatu saat nanti berpisah, kamu adalah orang yang sulit untuk dilupakan gitu. Bukan sulit dilupakan karena kebencian, enggak, tapi justru karena tidak ada yang lebih baik dari diri kamu gitu. Nah itu yang paling spesial nih dalam hidup ya, jadi orang yang sulit dilupakan tapi karena cinta, kebaikan cinta ya, bukan karena rasa sakit. Itu benar-benar hal yang spesial itu kalau menurut aku gitu. Makanya kalau misalkan kamu, untuk beberapa orang, contohnya kamu yang single, kalau kamu itu berpisah dengan seseorang ya,
kamu harus tahu ya kualitas diri kamu. Ya, kualitas diri kamu. Dulu kamu melakukan apa? Mungkin kamu kayak ngerasa, oh aku udah ngelakuin ini kak, udah ngelakuin begini, tapi ternyata begini. Nah, itu bukan kamu yang salah. Kamu sudah melakukan banyak hal, kamu sudah investasi, kamu gak salah. Ya, karena perasaan itu gak salah, cinta itu gak salah. Yang salah itu orang. Mungkin kamu salah orang gitu. Tapi ketika orang itu menyadari, suatu saat nanti menyadari, kalau kamu memang yakin bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik, ya, kamu benar-benar percaya kamu punya kualitas, kamu benar-benar tahu nilai diri kamu, itu dia yang akan menyesal suatu saat nanti, gitu. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti akan ada hal-hal yang mungkin menyadarkan dia, yang akan membuka matanya bahwa oh, ternyata dia ya yang terbaik, ternyata dia ya yang lebih baik, kayak gitu. Ya, jadi nggak ada yang lebih baik. Makanya di sini lakukan yang terbaik. Jadilah orang yang sulit untuk dilupakan. Ya, dalam hidup orang yang kamu cintai. Oke, jadi kamu memberikan yang terbaik, kamu memberikan yang tulus, karena apa yang kamu beri itu tidak akan pernah sia-sia ya, walaupun mungkin kamu ngerasanya sia-sia, udah mencintai orang yang salah, begini, itu nggak akan pernah sia-sia ya. Mungkin suatu saat kamu justru menginvestasi gitu ya, tapi investasi kamu bukan dengan orang yang tepat, dengan orang yang salah, namun ketika suatu saat kamu bertemu dengan orang yang tepat, justru investasi kamu itu balik ke kamu, jadi kamu gak kehilangan apapun gitu, karena suatu saat itu kan kembali ke kamu gitu ya. Ya, itu terserah kepercayaan masing-masing ya. Aku hanya menyampaikan pesan apa yang ada gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.